ini nih, selalu notice. Jadi yang masuk di ruang meeting itu, Iya. dia dia gini tegap, tapi dari pusar ke atas itu ke bawah. Oh, sama kayak model Iya, yang sama kayak pertama sebelumnya. Gila, gokil. Dan itu tahu di samping gue cuy. Nompokin ke muka lu. Numpuk. Mulutnya nganga ya? Gue tengah. Tangannya nunjuk. Tangannya nunjuk ke arah meeting. Ke arah ruang meeting. Nah, lusanya nih bang, itu menurut gue lebih epic lagi sih. Gimana? Bahkan gue gak bisa lupa sampai sekarang tuh. Oke. Masih di tempat yang sama nih. Masih, jadi habis sisa itu gue di bawah. Habis sisa itu gue masih di bawah, ya ngobrol aja gitu, ngobrol sama temen gue. Karena gue cuma berdua doang di tempat kerja temen gue itu, di kantor itu cuma berdua doang. Tiba-tiba temen gue bilang, "Cok, gue tidur dulu ya, besok gue pagi harus bangun nih, beres-beres," bilang gitu. "Nanti lu gantian aja tidurnya." "Ya bang, lu mau tidur di mana?" Dia bilang, "Di sofa atas aja ya." Udah gue ngikutin sofa atas. Ya udah tuh, temen gue tidur, guanya main game. Ya gue main game lumayan lama, itu sama dia begadang. Gue ingat belum sholat isya gue nih. Soalnya hati juga detik tuh karena kejadian yang rusak kemarin itu. Iya. Akhirnya gue sholat isya juga gue tuh menjelang tengah malam sih. Jam berapaan tuh pikiran? Kayaknya udah tengah malam deh, udah lewat tengah malam. Ingat ya, lewat tengah malam. Udah selesai, udah gue balik lagi ke sofa itu, main game lagi. Terus awal mula gangguan lagi, jadi gue main game madep sini. Ya di sini itu ada jendela gitu, kaca deh, lebih tepatnya kaca, bukan jendela, kaca. Itu kayak ngintip cewek lagi. Tapi beda fisiknya beda. Beda. Masih cewek juga. Karena emang banyak banget di sekitar situ, banyak banget, bahkan di dalam pun juga banyak. Di garasi juga lebih banyak. Nah, jadi ada yang ngintip, gue nengok, balik lagi nggak ada, main lagi. Karena gue bisa ngelihat, terus ditambah ekor mata juga kayak ada yang ngeganggu gitu ya. Nengok lagi gue, nggak ada. Tapi jelas dia begini, rambutnya panjang gitu. Pas gue nengok dia nggak ada gitu. Ya udah gue cuek aja dah, udah cuek. Gue main game lagi itu, udah fokus aja tuh. Fokus, mungkin karena fokus kali ya, pikiran kosong. Sampai mau jam 2, gue ingat banget itu jam 2, hampir jam 2, gue dengar suara Shh. 3 kali. Wow, lu kedengerannya di mana tuh? Dari kuping kiri, dari sebelah kiri. Terus pas gue nengok gitu, aduh. Wow. Bentar ya teman-teman nih. Pas gue nengok,
masih aman tapi deh. Ini Bang Rahman nih kondisinya gimana nih? Gue kayak ngerasa aman, bawa teman soalnya. bawa serigala. Tenang, aman. Iya. Gue begini ada suara 3 kali. Itu jelas banget. Nggak ada sama-sama aja, bener jelas. Gue begini. Dan jadi posisi gue kesana itu ada kayak dapur sama toilet. Oke. Dan sebelah sini itu ruang meeting itu. Iya. Nah, posisinya di dekat toilet itu, makhluk yang di ruang meeting itu yang sumber suara 3 kali itu. Dia melayang, nggak terlalu tinggi, melayang karena kan dia ada gemuk itu ya. Oke. Dia begini, kepalanya di sebelah kanan, Bang. Badan sebelah gini. Badan sebelah sini, kepala di sebelah kanan, mulutnya nganga sampai bawah. Sampai lantai. Iya. Wah, gila. Terus sambil suara kayak gitu. Itu lehernya masih nyambung. Maksudnya apa dia segini putus. Oh, putus. Dia terbelah segini. Kepalanya melayang Di sebelah kanan dia. Oke. Dan mulutnya nganga sampai lantai. Mukanya? Ya, serem. Enggak bisa. Hancur gitu apa gitu. Mukanya enggak. Enggak, paling. Tapi nganga gitu sampai bawah lantai. Sambil suara kayak gitu. Lu gimana reaksi? Gue teriak histeris, temen gue cakar, gue gigit sampai bangun. Temen gue kaget bangun. Kenapa? Itu tuh gue sambil nunjuk ke tempat itu. Iya. Dan gue nggak bisa berhenti, itu gue tetap teriak, nangis, histeris, sambil bantal yang di bantal sofa itu gue tutupin gini. Akhirnya gue dibawa ke bawah sama temen gue. Udah ya, gue ke bawah. Di tetangga kantor teman gue itu ada tuh, diketok-ketok masih bangun, minta diobatin. Mungkin teman gue ngerasa tetangganya itu bisa kali ya. Oke. Dibangunin, kemudian masih bangun. Ya gue diobatin. Ya, diobatin gue. Udah sampai sadar, tapi gue tetap ngos-ngosan. Duduk aja gue di lantai bawah tuh, masih nggak habis pikir. Lemes banget, Bang. Pastilah ngelihat makhluk kayak gitu ya. Aduh. Sampai saat ini sih, sekarang gue udah 26 tahun tuh gue masih inget. Iya. Itu aduh, nggak bisa. 2017 berarti 5 tahun yang lalu ya. Oke. 26 tahun usianya. Gila, gokil ya. Aduh. Itu kan lu diobatin gitu ya. Udah tuh relax, santai. Udah relax, dan akhirnya gue tidur di bawah. Gak berani itu. Ya, pakai matras. Sama temen lu juga. Sama temen gue juga. Ya udah, akhirnya kata temen gue, "Itu kita tidur aja berdua deh. Pasang alarm." Ya udah, akhirnya gue udah tidur, istirahat. Ngejalanin hari-hari tuh jadi berat. Okay. Karena gue masih lama nemenin temen gue itu loh. Sebulan. Itu baru berapa? Baru pertengahan kali. 15 hari lagi ya. Iya, kurang lebih 15 hari lagi. Terus? Udah itu gue takut. Gue jadi ciut. Kalau kita ciut, makhluk gaib jadi berani. Bener sih. Lu energi lu diserap ya gitu. Energi gue diserap. Iya. Karena setiap gue kemanapun, ke sudut manapun, gue selalu lemes kayak, aduh, apaan sih ini, ada apaan sih. Siang juga tuh. Oke. Siang juga berasa banget. Berarti yang dirasain Bang Rama itu luar biasa ya. Maksudnya karena Bang Rama ini kan bisa melihat secara jelas gitu ya kan? Iya, jelas banget. Ya kayak gua ngeliat lu aja nih gitu kan? Iya. Jelas gitu kan? Kayak gitu aja. Apalagi ditambah makhluk ini tuh bentuknya, fisiknya tuh aduh aneh banget gitu ya. Serem banget gitu. Yang mulutnya nganga dan sebagainya, badannya panjang ke bawah. Bisa sampai segitunya ya. Wow.
Nah terus pengalaman apa lagi nih Bang Rahman? Gue masih pengen penasaran nih. Terus penasaran nih sama ceritanya Bang Rahman nih. Nah, setelah jadian itu gue dapet gangguan tuh banyak banget sampai teman gue itu minta keponakannya nemenin dia juga. Iya. Sedikit banyaknya keponakannya dia itu bisa juga ya buat mengcover gue aja gitu loh. Oke. Udah datang masih sama, gue masih teriak, masih serius lah kayak ini gue dari samping lu nih, tapi gue kayak takut gitu loh. Karena gue ngerasain sekeliling gue tuh energi gue kayak diserap. Takut, wah sini ada nih gitu. Bahkan gue mau masak mie aja atau nyeduh kopi gitu, minta temenin walaupun siang. Salah banget sih. Kayak anak kecil Iya. apa gitu ya. Kayak anak kecil bisa takut-takutin gitu. Iya. Nah itu salah banget sih. Salah banget karena gue udah nunjukin rasa takut gue. Otomatis makhluk di situ makin berani. Kira lu menyadari itu ya. Iya, menyadari itu. Ya mungkin temen gue kasihan juga sama gue, terus juga dia risih juga kali ya karena hal-hal kayak gitu. Akhirnya gue disuruh pulang. Dulu pulang aja deh, nggak apa-apa. Ya enak gue sama lu katanya gitu. Akhirnya gue pulang. Nah ini nih, ini cerita berlanjut nih. Sebelum gue pulang, gue ditawarin kerja sama bosnya temen gue. Gitu. Tempat yang sama berbeda? Iya di tempat ini. Jadi sebelum gue disuruh pulang tuh, sebelum gue akhirnya pulang ke rumah, itu ada momen gue ditawarin kerja sama temennya bosnya teman gue. Udah akhirnya disuruh hubungin aja kontak ini gini udah tuh. Gue pulang gue tidur 2 hari buat tidur doang. 2 hari buat tidur. Itu lu pas ditawarin lu terima? Iya gue terima. Dan itu walaupun lu kondisi di situ tuh lu udah tahu lah apa yang terjadi lu sebelumnya kan. Beda tempat bang. Oh beda tempat. Iya jadi bosnya temen gue ini nawarin. Sempatan nanya, lu belum kerja? Belum pak, saya belum kerja. Oke. Mau kerja nggak? Mau. Iya temen gue lagi mau buka restoran dia bilang gitu. Iya. Oke. Udah gue yain ya rezeki lah gitu. Kirain gue sama tempatnya sama. terus ya udah selang beberapa hari gue pulang tuh akhirnya. Karena temen gue gak enak juga, kasihan juga sama gue kan. Gue juga lemas, terus juga was-was terus. Gue pulang di rumah, gue nyampe itu 2 hari gue buat tidur. Gue gak kemana-mana, 2 hari buat tidur. 2 hari buat tidur. Ya mungkin temen gue yang di rumah itu pada tahu juga kali ya, karena temen gue mungkin cerita kali. Jadi dia tidur. Nah baru tuh gue menghubungi kontak yang bosnya temen gue kasih itu. Singkat cerita, udah tuh gue disuruh datang ke tempat kerja yang dibilang bosnya temen gue itu. Apalagi nih? Ini gue udah nih langsung ke ini masih di 2017 juga. Gue udah kerja, akhirnya gue masuk tuh, gue diterima tuh di tempat restoran itu. Udah tuh gue masuk, kerja kayak biasa, kayak ya udah kayak kerja kayak biasa aja gitu. Ya guanya belum dapat notice apa-apa nih. Tapi teman-teman gua udah dapat duluan. Kayak dipanggil namanya dari atas, dari lantai 4 atau lantai 5, pokoknya dari atas deh. Jadi info aja, tempat kerja gue itu ada 5 lantai, tapi gue pakai area depan aja gitu. Nah yang paling sering awal-awal, karena itu kan baru buka ya. Restoran itu baru buka dan orang-orang juga baru, gue nggak ada yang kenal juga, baru semua. Jadi kayak
semuanya baru lah, di tempat itu baru. Hmm. Yang paling sering itu ya dipanggil namanya. Oke. Pasti ada aja yang dipanggil namanya. Itu suaranya seperti apa tuh? Kayak gimana? Macam-macam. Ada suara laki-laki, suara wanita. Temen lu Iya, dipanggil. Cerita ke lu juga. cerita ke gua. Oke. Lu belum. Gua belum. Gua udah tahu, gua udah lihat. Siapa yang manggil lu tahu tuh? Tahu spot-spotnya, gua tahu di mana aja. Bahkan gua di bawah, gua nggak ke atas tahu. Temen gua bilang, gua nggak boleh ngomong nih. Gua tahan terus. Takut orang nggak percaya gitu loh, daripada gua dibilang gila. Iya benar. Tapi ada satu temen gua yang percaya sama gua. Oke. Dia ngerasain juga bisa. Dia nggak ngerasain banget, tapi kayak, aduh ini gua kenapa ya? Selalu ngeluh kayak gitu. Ini gua kenapa ya? Ya udah, gua coba obatin. Oh, karena ini gitu. Dari situ mungkin dia percaya kali ya, gue bisa hal-hal kayak gitu. Padahal gue juga nggak mau ceritain karena ya pengalaman gue itulah yang sebelumnya nggak mau terlalu lembas, udah dipendam aja. Kalau ngeliat udah diam aja gitu. Iya. Nah, singkat cerita, jadi ada yang tidur di situ. Jadi disediain mes buat yang rumahnya jauh. Nah, awal-awal bulan-bulan pertama kerja di situ tuh, teman-teman gue yang ngemes di situ tuh banyak ceritanya. Terus ada yang sampai mimpi diseret. Jadi di lantai 2 itu ada satu makhluk di jendela, nenek-nenek. Iya. Nenek-nenek itu masuk ke mimpi temen gue tuh dimimpiin. Cerita ke gue. Mimpinya kayak gimana tuh? Dia tidur di lantai 2, diseret ke kamar mandi. Wow. Terus? Dan posisi tidur dia udah berubah tempat. Oke. Jadi dia tidur di sini, pas bangun di sini. Oke. Agak jauh. Ya agak jauh banget sih, paling semeter. Nah gitu. Gak sekali, 2 kali teman gue ini si sebut aja Toto ya. Toto ini 2 kali dimimpin kayak gitu. Terus beberapa temen gue juga ada yang suka ngeliat kalau lagi kamar mandi gitu. Ada yang ngintip. Iya, gangguannya itu aja. Yang paling sering ada yang ngintip karena pintu kamar mandinya itu kayak model siluet gitu. Jadi kita di dalam kamar mandi, orang lalu lalang tuh kelihatan. Oke. Gitu. Ya, mungkin jadi ada yang berdiri gitu misalkan lagi di depan pintu. Ya karena gue nggak mau terlalu bikin takut ya, gue bilang. Iya. Oh itu mah customer kali. Iya, positive thinking. Atau itu si ini kali gitu. Ya. Sampai manajer gua yang kena tuh, kebagian dia dipanggil namanya. Panggil juga. Dipanggil namanya, lari dari lantai 2. Langsung lari ke bawah. Dan lu sendiri nih Bang Rama, di situ apa kejadian yang paling menurut lu epic juga nih? Ada gak? Kayak tadi tuh contohnya. Dikagetin sih. Kagetinnya gimana tuh? Itu dikagetin. Jadi gue posisi tuh selalu setiap selesai closing. Oke. By the way, tempat gue kerja itu gue masuk sore, pulang closingnya itu jam 12 malam. Nah gue kadang suka cuci muka dulu kan, di lantai atas, lantai 2. Tahu-tahu ini nih, gue ngaca, gue selesai cuci muka, gue ngaca. Jadi rambut gue itu kan gondrong, pada saat itu gondrong, tapi gue ikat. Oke. Pas gue ngaca, di sini kayak ada rambut lagi. Padahal rambut gue kuncir. Wow. Kayak di film-film horor gitu ya. Lagi ngaca kan, ada makhluk gitu dari belakang. Ya ampun. Tapi sudah kiri doang bang. Panjang tuh ya, lurus. Iya, jadi model rambut gue tuh kan gue ikat begini nih. Iya. Nah sini tuh ada rambut, tapi sebelah kanan enggak.
sampai sini ke sini lu. Enggak segini. Oh, ke sini. Tapi kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Rambut siapa? Gua kayak aduh. Udah. Cuman tarik napas aja. Dan langsung ke bawah. Di situ gua masih kayak nunjukin rasa takut gua sebenarnya. Oke. Cuman harus berani sampai gua bulan-bulan selanjutnya gue coba ngemes. Itu awalnya gue pulang pergi terus gue coba ngemes, ternyata ini perkenalan gitu loh. Iya. Ada satu momen pas gue selesai closingan, gue mau mesnya itu di lantai 3. Gue mau naik tangga dari lantai 2 ke lantai 3, itu kan kayak ada celah gitu tuh. Iya. Gue madep sana sambil jalan naik tangga, tahu wah energi langsung cepet banget sini. Nusuk gitu. Iya. Ternyata si nenek itu mau masuk ke gua. Nah sebelumnya nyokap udah wanti-wanti. Karena gua takutnya gua kenapa-napa ya. Iya. Selalu jangan lupa sholat. Iya. Terus dia jaga diri. Itu yang benteng paling ampuh ya, sholat ya. Jangan bengong. Wajib ya. Iya jangan bengong aja. Udah tuh. Wih, apaan nih macam-macam dalam hati gue. Itu gue padahal nggak, maksud gue nggak ngakuin apa-apa, mungkin ya kalau salah maaf gitu ya. Iya. Karena gue juga kerja di situ dan numpang tidur di situ. Nah itu gangguannya ya biasa kecil. Suka ada yang apa? Kan kebetulan pegangan tangga itu kan besi. Kayak tang. Kayak mainin. Iya. Ya itu aja sih. Nah, itu aja. Ini mulai lagi ada kejadian lagi itu 2018. Di mana? Tempat kerja ini apa beda lagi? Masih di tempat kerja, cuman beda tempat. Oh, lu udah ganti tempat kerjaan. Iya, jadi tempat gua kerja yang itu buka cabang. Oh, buka cabang. Di daerah Jakarta Utara. Lu dioper tuh ya? Iya, gua dioper di cabang baru. Ini langsung singkat cerita tuh udah berjalan, udah operasional. Itu gua selama di situ tuh hawa yang gak enak banget. Lu ngerasa lebih kuat energinya di sebelum tempat kerja sebelumnya apa yang lebih baru? Kuat. Gue bawanya emosian. Yang baru nih. Yang baru gue bawanya emosian. Bahkan gue biasa tengah cengir gitu, iseng gue flat aja gitu. Bawanya serius aja. Sampai akhirnya tuh gue baru menyadari kalau ini. Jadi di dalam ruangan itu, jadi gue tetap konsepnya di luar. Tapi ada area dalam. Area dalam itu ada dua penunggu yang memang nggak suka sama lu apa? Ada aktivitas manusia gitu ya di situ. Soalnya selalu bau apa? Bau apek. Selalu gitu. Bau apek. Padahal dari awal outlet baru itu ada kan, kita sebagai karyawan tuh bersih-bersih ya pasti. Iya betul. Sampai benar bersih. Masih bau. Masih bau. Dan ternyata ada makhluk ini. Sampai pada momen ada bau bangke. Iya. Itu gue nggak notice sama sekali. Iya. Beberapa kali gue nyium. Itu beberapa kali gue nyium bau bangke itu, sampai pada akhirnya tuh ponakannya temen gue yang gue ceritain sebelumnya itu kerja sama gue. Gitu. Tapi baru masuk. Dia baru masuk. Dia ngomong gini, "Kak, lu nyium bangke gak sih beberapa hari ini?" Lah iya, gue pikir gak tikus, tapi kok aneh bau bangkenya. Iya emang aneh. Itu ada
di atas di AC outdoor, dia bilang. Peka juga ya. Peka juga. Iya. Dan aduh, Kenapa nih? Masih kuat gak nih Bang Rahman nih ceritanya? kena notis lagi sama Nah terus dia. lagi yang di situ yang baru yang ceritain ini cerita Yang sekarang. ceritain Oke. ini. Tapi kalau misalkan Bang Rama udah kekuras nih energinya, kan udah berapa kali cerita Iya. pengalaman-pengalamannya, ya mungkin kalau misalkan mau diselesaikan ceritanya nggak apa-apa sih, nggak masalah gitu. Jadi Bang, Ah. itu aroma bangkainya itu tuh Iya. dari AC outdoor. AC outdoor, oke. Sosoknya ya itu kain putih diikat itu. Waduh, Itu gue ngeliat sekali sih. stay di situ dia. Iya. Oke. Abis itu besoknya udah hilang. Gila. Tapi kadang masih kecium aroma bangkainya. Bangkainya tuh gak enak banget pokoknya. Beda. Itu tadi yang keponakan Menekan temen gue itu. teman lo iya. itu juga peka juga dan Peka juga bisa lihat juga. itu juga. Ah. Oke. Bahkan nih dia mencoba tutup, tapi gue kebuka sendiri lagi. Oke. Nah terus nih cerita itu masih di tempat yang sama ya. Karena gue nggak enak, gue selalu minta pindah outlet yang lama. Oke. Dan sampai akhirnya tempat kerja gue ini buka outlet baru di Jakarta Selatan lagi. Iya. Dan ya udah gue balik lagi ke outlet yang lama. Oke. Balik lagi ke outlet yang lama. Itu dia udah masuk 2020 Bang. Oh, dari 2018 ya, ke 2019. berarti dua tahun kemudian ya. Oke. Karena 2018 19 gue masih di outlet Jakarta Utara. Ini masuk ke 2020. 2020 gue di outlet yang lama. Terus gue pindah tempat itu. Gue masih ngemes lagi, tapi bukan di lantai 3, di lantai 4. Dan itu ada sosok gede banget. Jadi gimana tuh awal mula lu ngelihat sosok itu tuh? Karena gue ada teman, gue lagi video call sama temen. Oke. Iya. Temen nge-notice itu apa Mas? Di belakang gitu. Iya. Dia ngeliatnya tuh kayak gimana? Dia ngeliatnya tuh hitam gede. Hitam gede. Iya. Oke. Dan itu pada saat itu gue nggak terlalu peka-peka banget. Iya. Nggak terlalu peka-peka banget. Nah, ternyata iya. Dan posisinya gue tidur nih. Gue masih di tempat gue tidur gitu, di mes itu, samping tangga dari lantai 3, madep sana, dan sosoknya di situ. Depan lu pis. Depan tapi di atas. Jadi di atas tuh kayak ada lobang gitu, lobang atap gitu. Lubang atap ya. Iya, dia dari situ munculnya. Jalurnya dia tuh lantai 4, lantai 5. Oke. Muncul langsung ke depan lu ke bawah. Iya, enggak deh. Tetap di masih atas. di tengah-tengah gitu. Oke. Cuma enggak ganggu sih. Itu bentukannya kayak gimana tuh? Besar terus? Besar hitam berbulu aja. Tapi enggak gede-gede banget sih, enggak besar-besar banget. Kayak Om Wowo lah saya dibilang ya. Ya tapi versi kecilnya lah. Oh, versi kecilnya itu segitu. Besarnya yang kita anggap besar itu tuh versi kecil ya. Dan gua lihat enggak bertaring sih. Enggak terlalu bertaring kayak gitu, enggak. Oke. Kayak gingsul aja gitu. Oke, gitu oke. ya. Jadi enggak ganggu sih. Enggak, gue cuma nampakin aja ya. Karena lu juga bisa ngelihat ya kan. Iya. Dan gue juga enggak kaget-kaget banget sih. Iya. Energinya juga enggak Terlalu nyerang. nyerang banget. Cuman ya udah tahu. Nah, di tahun 2020 ini epic juga nih menurut gue sih. 2020 menjelang Ramadan. Oke. Jadi gue punya teman yang gue bilang tuh gue jarang kontekan, jarang ketemu. Bahkan gue di sosmed aja nggak saling follow-followan. Iya. Tiba-tiba dia ngechat gue, sibuk nggak Ram? Nanti malam ngopi yuk di rumah. Iya. Di rumah dia gitu. Ya udah ayo.
dalam hati gue tumben banget ini orang. Ya udah malamnya gue kesana. Malamnya gue kesana itu posisi karena lagi pandemi, jadi gue dirumahin. Jadi gue free banget. Gue ke rumah dia. Ternyata gue disuruh jadi mediator bang. Jadi dia langsung to the point, gue datang langsung to the point. Ayo Ram, biar lu peka lagi. Diajak lagi Ya udah ayolah. Gue ayain aja. Udah di rumah dia tuh udah mediasi udah tuh. Dan ternyata yang bikin gue kaget, gue dari outlet Jakarta Utara itu bawa sesuatu bang. Bawa cewek yang udah ngikutin gue tuh selama 2 tahun tanpa lu sadari. Hampir 2 tahun lah tanpa lu sadari. Iya, tanpa gue sadari. Jadi beberapa flashback ke belakang itu gue kadang peka kadang enggak. Iya. Ada beberapa makhluk yang bisa gue lihat jelas, ada yang cuma bisa gue rasain tanpa tahu bentuknya. Oke. Makanya temen gue to the point, biar lu peka lagi Ram. Dan gitu kaget banget. Gue dari outlet Jakarta Utara itu gue bawa makhluk yang bisa dibilang dia ngikutin sendiri sih, cewek hampir 2 tahun. Dan temen gue bilang Apaan? Lu gak bakal dapet cewek Ram kalau masih ada dia. Dihalingin ya sama Itu dia. masuk akal sih, karena kalau meniti ke belakang, gue setiap mau deketin cewek itu gak pernah lebih dari 3 bulan. Baru PDKT tuh. Baru PDKT. Cewek itu mungkin yang lu deketin ngejauh gitu ya. Dua-duanya. Kadang gue yang gak serak, lu juga cabut. Kadang ceweknya tahu-tahu hilang. Ya kalau bahasa sekarang di ghosting lah. Di ghosting. Bahkan bang ada yang gue kenal cewek dari SMP. Iya. Gue dikenalin temen gue dari SMP. Belum pernah ketemu. Ketemu itu pas gue udah kerja, tiba-tiba dia ayo ketemuan. Iya. Gak pernah ketemu, dan itu pertama kali ketemu. Udah ketemu, besokannya lost contact. Ya. Baru ketemu. Padahal tuh di sosmed, di sosmed, di handphone, di chat gitu lancar aja. Normal aja, baik-baik aja hubungan. Pas udah ketemu, dan gue juga nggak aneh-aneh gitu loh. Iya. Langsung aja lost contact. Dan ternyata kata temen gue itu makhluk itu. Terus temen lu tuh gimana tuh? Maksudnya setelah lu tahu ya kan, ternyata ada sosok makhluk perempuan yang menghalangi lu ya lah ya untuk mendekatkan cewek. Dari situ temen lu gimana tuh? Maksudnya ngusir itu makhluk atau mungkin cuman ngasih tahu aja, bagaimana? Ngasih tahu aja, tapi harus gue yang ngusir. Oh, lu sendiri ya bisa ngusir? Iya, gue sendiri yang ngusir. Temen gue sambil ngedik, udah suka kali itu, udah suka sama lu gitu. Enggak lah, gue mikir pantesan ini ya. Kalau lihat ke belakang tuh gue nggak pernah dapet cewek gitu. Dan ya udah, awalnya nggak terima, cuman gue sambil mikir nih, sambil mencoba peka lagi untuk berkomunikasi lagi. Minta dia buat pergilah, ngapain sih maksudnya? Gitu loh. Ternyata nggak bisa. Pada saat itu nggak bisa. Nggak bisa sampai ada momen dia hilang. Pergi sendiri. Oh. Iya. Dia pergi sendiri. Iya. Dan dapet cewek gue bang. Baru dari situ. Dapet cewek kurang lebih itu, dan hubungan hampir 2 tahun. 2 tahun. Iya. Dan kesini-sini udah aman. Oh ya, ada satu momen tuh makhluk itu balik lagi. Sempet balik lagi, tapi nggak yang kayak awal, nggak. Dia cuma kayak, oh mungkin dia nyaman sama gue kali ya. Kayak nyamannya tuh kayak dia punya masalah, gue punya masalah. Karena mungkin sinkron, masalahnya tuh sinkron. Karena pas gue tanya si makhluk ini tuh, gue komunikasi, dia tuh korban
pembunuhan. Masih remaja bang, masih sekolah. Dia maaf itu kayak dihamili sama pacarnya, nggak mau tanggung jawab. Terus malah disetubuhi lagi sama teman-teman pacarnya dan dibunuh. Lu tahu namanya? Jangan disebut. Ya terus itu lu ngeliatnya tuh flashback dari dianya langsung atau apa gimana? Komunikasi dia cerita dengan flashbacknya dia langsung dapat visual. Langsung dapat visual. Dan kejadian dia itu nggak jauh dari outlet tempat kerja gue yang di Jakarta Utara. Gitu. Nggak jauh. Tapi itu balik lagi ini ya, mungkin jin ya, yang menyerupai ya. Jin yang menyerupai itu aja. Itu tahun lama sih, jadi tahun 90. Oke. Udah itu aja sih bang. Udah. Iya, sampai ya udah kesini ya sebenarnya masih banyak, cuman bisa jadi buku nanti. Lo juga mungkin butuh energi juga lagi ya kan? Karena kan udah terkuras ya bisa dibilang. Ada beberapa momen juga yang kenotis kan gitu kan? Iya, kenotis banget sih. Wow. Ya itu teman-teman cerita dari Bang Rama. Wow, luar biasa ya. Gak terasa ya, waktu udah berapa jam nih. Tapi banyak sekali ya hikmah-hikmah yang kita ambil dari ceritanya Bang Rama. Ya contohnya kayak kita mungkin pernah berantakin barang sesuatu ya di tempat mana. Kalau bisa dibereskan lagi gitu ya. Karena makhluk tersebut juga tidak ingin tempatnya kotor atau mungkin berantakan dan sebagainya. Jadi bukan manusia aja ya gitu ya. Berarti makhluk itu juga ada yang ingin bersih gitu. Bahkan lebih ketat ya kan, dimarahin sampai nunjuk-nunjuk. Wow. Aduh, enggak salah. Oke teman-teman, sekian gitu aja. Semoga teman-teman suka dan terhibur. Jangan lupa tetap dukung channel kami. Caranya sangat mudah, tinggal like, share, dan komen. Dan juga jangan lupa subscribe, oke? Dan juga teman-teman yang punya cerita horor bisa kirim aja, email tertera di sini ya. Dan juga bisa DM kami di @rohpodcast_ DM Instagram ya. Sorry. Paling gitu aja. Gua pamit. Gua Unifatan. Mas Rama. Oke. Bang Rama, gua pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.